Selamat pagi Bapak Saudara. Masih bisa berkata haleluya? Masih bisa berkata puji Tuhan? Baik, walaupun pagi hari ini dalam mungkin 2-3 minggu ini ada beberapa jemaatnya karena PSBB, jadi harus ibadah melalui streaming, saudara. Jadi saya tadi ada 4 jemaat yang sedang menonton, saudara ya. Puji Tuhan, saudara. Dan semuanya saat ini yang terpenting adalah kita bisa beribadah kepada Tuhan. Dan kalau kita bisa ada di tempat ini, datang ke tempat ini, semua karena anugerah Tuhan. Amin, saudara. Puji Tuhan. Tapi itu tolong dibuka saja, sesuai dengan protokol, pintu dibuka saja ya, supaya sirkulasi udara bisa keluar masuk. Ya, oke, dibuka saja. Baik, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan yang saya sampaikan beberapa minggu yang lalu, baik di untuk tahun juga tahun baru, kita akan berhasil bersama dengan Yesus dan kita terus akan berjalan maju bersama dengan Yesus. Nah, tetapi Bapak Ibu Saudara, kalau dalam perjalanan hidup kita di tahun 2021 ini tidak seimbang, Bapak Ibu Saudara, antara kerohanian dan jasmani, maka kita akan jauh dari yang namanya keberhasilan. Ya, ketika tidak seimbang. Orang yang maburan, bekerja, berdoa dan bekerja. Jadi ibadah itu penting, bekerja itu penting, aktivitas kita hari penting, ibadah doa juga penting. Maka dari itu saudara, saya mengimbau kepada kita semua, yuk tahun 2021 kita justru semakin giat, semakin giat. Pekerjaan kita tekuni dengan luar biasa, tapi kerohanian kita juga harus kita tekuni. Supaya apa? Logo, tema yang sudah kita diuntungkan bisa tercapai dalam kehidupan kita. Tolong AC ini semua naik ke atas, tolong yang dekat dengan AC dulu itu. Ini AC sana naik ke atas semua. Kita di garda. Ya, Bapak Ibu, pagi hari ini saya akan sharing bahwa kita akan meraih keberhasilan bersama dengan Tuhan. Kalau kemarin kita bergerak maju bersama dengan Yesus. Nah, menjadi tema yang sangat bagus Bapak Ibu Saudara, mendorong kita untuk kita terus bersama dengan Yesus, bersama dengan Tuhan, meraih keberhasilan bersama dengan Tuhan. Tidak ada orang yang ingin jatuh, tidak ada orang yang ingin buntung, tidak ada orang yang ingin rugi, tidak ada. Tidak ada orang yang ingin gagal, tidak. Semua pasti ingin berhasil. Katakan amin. Apakah yang hadir pagi hari ini dan yang di rumah yang sedang menonton ingin berhasil? Kalau ingin berhasil, bersama-sama dengan siapa? Tuhan. Ya, Allah Yehova Jireh. Dia Allah yang besar dan berkenan. Ya, haleluya. Coba saudara, kita akan lihat slide berikutnya. Kita akan belajar kisah dari seorang kisah Raja Uzia. Ya, kisah Raja Uzia. Mari kita akan belajar dari keberhasilan, kesuksesan daripada Raja Uzia yang walaupun, perhatikan ya, kesuksesan Raja Uzia di usia muda, yang walaupun pada umur sekitar 50 berapa dia harus jatuh, dia harus kena sakit kusta, dan dia harus meninggal. Nanti kita akan lihat apa penyebabnya dan apa yang harus kita lakukan, saudara. Nah, kita akan belajar dari kisah ini, Bapak Ibu Saudara. Nanti sudah juga bisa baca di rumah. Kita akan buka Alkitab. Kita akan buka Alkitab kita di dalam 2 Tawarikh 26, 2 Tawarikh 26 ayat 4 dan 5. Sudah ketemu Bapak Saudara? 2 Tawarikh 26 ayat 4 dan 5. Ya, semua buka Alkitab sebelum lihat slide-nya, jangan terlebih dahulu ya. Kita lihat Alkitab dulu. Sudah ketemu semua Bapak Saudara? Katakan oye. Yuk baca ayat 4 dan 5. 1, 2, 3. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan
tepat seperti yang dilakukan Amasya ayahnya. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria, yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Ayat ini harus kita imani, saudara. Allah akan membuat segala sesuatunya apa, saudara? Berhasil. Dan betul, Raja Uzia berhasil, saudara. Kalau kita baca ayat seterusnya, dia banyak membuat atau membentuk pasukan yang kuat, gagah berani, ribuan, ratusan, puluhan. Dia ibaratnya membuka lahan-lahan baru, membuka pertanian baru, lahan-lahan pekerjaan baru, saudara. Artinya Uzia, raja yang dilantik pada umur 16 tahun sampai umur yang ke-50 tahun sekian, dia mengalami yang namanya keberhasilan sebagai seorang pemimpin atau seorang raja, kalau sekarang seorang presiden. Rakyatnya makmur, diberkati Tuhan, keluarganya diberkati Tuhan. Nah, apa rahasianya, saudara? Apa, saudara, yang membuat Uzia ini diberkati dan sukses? Mari kita lihat yang pertama, saudara. Apa yang membuat ia sukses? Dalam ayat 4, perhatikan ayat 4 dan 5 ini. Kalau kita lihat di situ, dikatakan ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amasya ayahnya. Perhatikan ayat ini, garis bawahi. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria. Jadi ini memang di konteks ini yang melakukan, yang mencari Allah adalah ayahnya. Tapi saudara, kalau kita lihat, pahami betul-betul, cermati ke dalam ayat ini dari Zakaria mengajarkan tentang mencari Tuhan, tentang takut akan Allah, tentang mencari Allah itu kepada siapa? Ayahnya. Lalu ayahnya juga mengajarkan kepada Uzia untuk dia mencari Allah, untuk dia takut Allah, untuk dia berbakti kepada Allah. Jadi saudara, ini adalah sebuah keluarga yang sangat bagus. Seorang ayah, seorang imam dalam keluarga itu akan berpengaruh buat anak-anak kita. Sukses apa tidak, itu tergantung pada para pria-pria sejati, para pria-pria dalam rumah tangga. Dia akan mengajarkan kebenaran kepada anaknya seperti yang dilakukan Zakaria kepada Amasya, lalu Amasya kepada Uzia, mengajarkan tentang mencari Allah, tentang takut akan Allah, tentang melakukan kehendak Allah. Nah, ini yang dilakukan. Kalau kita mau sukses, yang pertama harus kita lakukan adalah mencari Allah. Mencari siapa, saudara? Carilah Tuhan selagi dia berkenan. Cari dia. Bahkan dalam Injil Matius berapa? 6:33. Carilah baru apa? Raja. Mari kita lihat apa yang dimaksud mencari Allah. Apa artinya, saudara? Coba saya bikin. Terus. Ya, mencari Tuhan berarti mengandalkan Tuhan. Coba kita baca sama-sama dalam kalimat ini. 1, 2, 3. Mencari Tuhan berarti mengandalkan siapa? Kalau kita mau buka usaha yang baru, cari pendeta atau cari dukun, saudara? Haleluya. Cari pendeta apa paranormal? Pendeta itu wakilnya Tuhan, hamba itu wakilnya Allah, yang diputus Allah untuk melayani umatnya. Jadi sekarang tidak hanya itu saja konteksnya. Kita melihat bahwa orang yang mencari Tuhan, dia pasti mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan kekuatannya sendiri. Apapun yang akan kita kerjakan tahun 2021, mungkin belum dimulai atau akan dimulai. Libatkan Tuhan, andalkan Tuhan, cari Dia, minta hikmat, minta petunjuk. Mengandalkan Tuhan itu
yang harus kita lakukan kalau kita mau sukses. Haleluya saudara. Mau andalkan Tuhan, mau cari Tuhan. Artinya apa? Kemarin di FA saya katakan, kalau mau memulai segala sesuatu, arti mencari Tuhan adalah berdoa kepada siapa? Tuhan. Berdoa dan berdoa dan berdoa dan berdoa, menyembah dan menyembah dan menyembah. Itulah mencari Tuhan, dan itulah kita mengajar. Kalau sudah menyembah, kita mencari Tuhan, kita berkata, Tuhan, aku perlu Engkau. Tuhan, aku butuh pertolonganmu, butuh uluran tanganmu, butuh bimbinganmu. Saya gambarkan yang di atas tangan Tuhan, yang di bawah tangan kita yang kecil, yang sedang minta pertolongan, yang kita tanpa dituntun Tuhan, kita nggak bisa. Lihat berikut. Raja Usia sekarang, dia berhasil karena dia mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Terus berikutnya. Lalu kenapa kita harus mengandalkan Tuhan? Karena orang yang mengandalkan Tuhan akan ya baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada siapa? Yang ikut FA kemarin, ini dibahas tidak mengharapkan kepada Kristus, dibahas ya. Cocok ya saudara ya. Harus berharap kepada Tuhan, andalkan Tuhan, bukan kekuatan kita. Tuhan kasih kita kepintaran, kepandaian, kebijaksanaan, itu pelengkap semua. Tapi terlebih penting, dalam segala sesuatu, mari bergantunglah kepada Allah dan mengandalkan Tuhan. Berpeganglah kepadanya, berpautlah kepadanya kalau kita mau berhasil. Karena orang yang mengandalkan Tuhan, jelas ayatnya mengatakan diberkati. Biar orang berkata, oh ibu itu sini-sini Tuhan, sini-sini Tuhan, biar saudara. Kita tetap antusias untuk mengandalkan Tuhan di tahun ini. Mau berhasil saudara? Mengandalkan siapa? Mungkin sudah berkata, aku punya relasi di sana, aku punya kenalan di sana. Ketika sudah menghadapi masalah, oh aku punya kenalan pejabat. Nah, saya punya kenalan yang namanya Pak Agus Tio Hatmoko, tidak nonton. Ya Intel Polda. Di hal-hal tertentu, ketika saya telepon dia, saya minta tolong dia, ketika saya kena relasi dengan dia tidak bisa apa. Karena bukan jalur, walaupun pangkatnya tinggi. Suatu ketika saya menonton dangdut pada waktu itu, saudara, saya nonton sama orang-orang ampuh dibantu orang Pak, saudara, gitu. Saya andalkan dia, saya ikut nonton gitu. Ketika ada tawuran, saudara, saya ditinggal, saudara. Ya saya bener kabeh, saudara. Ada saatnya, saudara, orang yang kita andalkan, ada saatnya sesuatu yang kita bangga-banggakan tidak ada artinya. Maka dari itu saudara, andalkan Tuhan, banggakan Tuhan kita. Haleluya saudara, bersama Yesus lakukan perkara yang besar. Yuk terus saya terang. Yang kedua, Bapak Ibu, selain mencari Tuhan dan mengandalkan Tuhan di dalamnya, yang kedua adalah melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Karena bicara tentang benar, ini ada 3 hal, saudara. Benar menurut Tuhan di pandangan Tuhan, benar menurut kita, benar menurut sesama. Nah yang diinginkan Tuhan adalah kita melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Mencuri di tempat orang kaya, lalu dibagikan kepada orang miskin. Benar menurut siapa? Yang mencuri, tapi tidak benar menurut siapa?
Tuhan. Orang yang tepuk tangan, oh hebat. Siapa tokoh yang seperti itu? Robin Hood ya. Masyarakat akan bersorak-sorai, wah luar biasa dia. Garang boleh wong sugih, dikene wong sing kelaparan sing ora iso mangan. Benar menurut secara umum, benar menurut dirinya, tapi salah di hadapan Tuhan. Jadi artinya apa? Melakukan apa yang sudah dimaksudkan, melakukan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jangan kita kebenaran diri sendiri itu yang lebih tinggi daripada kebenaran firman Tuhan. Standar hidup kita ketika kita buka usaha, ketika kita menjalani hidup sehari-hari, yang dari standar itu adalah apa, saudara? Kebenaran Tuhan itu yang diutamakan. Kebenaran kita itu nomor 1. Jadi ketika sudah mau melakukan sesuatu, ini sudah betul tidak? Gak apa-apa Pak, korupsi sedikit. Gak apa-apa Pak, nilai sedikit. Ya, coba lihat saudara, siapa menteri yang kemarin ditangkap KPK. Saya ikut mendoakan saudara. Saya nggak tahu saudara, kenapa bisa terjadi pada anak-anak Tuhan. Beliau pun baru bisa betul. Tapi korupsi triliunan uang sosial itu apa saudara? COVID tidak menjamin orang yang kelihatannya aktif berseru Tuhan, tapi dia melakukan kebenaran selalu. Makanya saudara, yang sekarang terjadi tekanan dalam pekerjaan, oleh anak buah yang sering bahwa di kantornya akan melakukan bahwa harus kalau kerja itu harus ikut agama lain, harus mengikuti budaya mereka yang dianggap oleh karyawan itu adalah melanggar firman Tuhan. Ini mengerikan. Enggak ikut, enggak dapat pekerjaan. Ikut, saya sedang melanggar firman Tuhan. Saudara, itu yang akan kita hadapi. Dan sudah banyak dihadapi anak. Tapi marilah kita tetap melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Baik itu belum tentu benar. Terus saudara, baik itu belum tentu benar saudara. Baik menurut kita belum tentu benar menurut Allah. Maka lakukanlah yang baik menurut kita, tapi juga benar menurut Allah. Tapi kadang-kadang juga tidak baik untuk kita, tapi itu benar menurut Allah. Haleluya. Kalau mau sukses tahun 2021, hidup melakukan kebenaran firman Tuhan, hidup dengan takut akan Tuhan, lalu melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Saudara, saya percaya hidup orang benar, ya, orang benar, orang yang hidup benar berarti hidup dalam kebenaran. Kita sudah dibenarkan oleh Tuhan. Kita orang-orang yang sudah ditebus menjadi orang-orang pilihan, menjadi anak-anak yang sudah dibenarkan oleh kuasa Tuhan. Maka dari itu hiduplah benar dan takut akan Tuhan. Coba ayat ini sangat bagus saudara. Dan berikutnya, lagi. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga remang tengah hari. Apabila jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan apa saudara, membangunkan ia kembali. Kalau kita benar melakukan yang benar, orang benar itu tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Tuhan tidak biarkan kita sendiri. Dan praktikan perjalanan orang benar itu seperti ini. Dikatakan jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan.
berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terus kalimatnya berikutnya, waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah kau beserta di sisiku. Itu yang dilakukan Allah kepada orang benar yang hidup dalam kebenaran. Perjalanannya akan seperti apa, saudara? Rembang apa? Rembang. Nah, seperti rembang tengah hari. Artinya begini, saudara. Artinya dari terbit matahari. Matahari itu kan semakin naik, semakin naik, semakin naik, semakin naik, dan sampai ke titik tengah jam 12-nya. Tidak dikatakan sampai terbenamnya, tidak. Hingga rembang tengah hari, tengah-tengah hari. Artinya hidup kita akan semakin naik, semakin naik, semakin naik, dan bukan turun. Mau naik apa turun, saudara? Walaupun hidup kita naik turun, tapi progresnya itu naik, saudara. Saudara lihat gaji kayu ya, tahu ya, kalau dibalik gaji kayu lurus apa menceng begini, saudara? Itu menceng begini dari besar apa dari kecil besar gitu, saudara. Kalau dibalik perjalanan orang ini seperti itu, naik turun tapi terus naik, saudara. Tidak lurus, kecuali gaji besi lurus, saudara. Ini bicara gaji kayu. Jadi saudara, kalau kita hidup benar dan melakukan benar di mata Tuhan, maka ketika kita jatuh, tangan Tuhan yang menopang dan saudara membangunkan. Tangi. Kamu sudah terlalu dalam jatuh, ayo bangkit lagi. Haleluya. Artinya Dia ada di sisi kita. Karena dikatakan apa? Cahaya firman Tuhan yang menerang. Artinya hidup dalam kebenaran, melakukan yang benar dan melakukan untuk kebenaran firman Tuhan. Makanya kalau dengar khotbah yang diingat itu ayatnya, jangan lucunya, jangan kesaksiannya, ya, jangan apanya lagi, jangan ilustrasinya, tapi yang didengar itu firmannya dimasukkan di sini, lalu saudara melakukannya dengan takut akan Tuhan. Pasti jadi orang benar dan orang yang hidup dalam berikutnya. Tidak seorang pun punya kemampuan untuk melakukan sesuatu hal yang sempurna. Saudara, nggak ada orang yang sempurna, nggak ada orang yang bisa melakukan dengan sempurna. Ya misalnya saudara buat apa? Wah, sempurna ini jadinya. Tapi kalau ada orang yang lebih hebat, lihat itu, kok sempurna. Terus akan tidak ada yang sempurna. Tapi saudara, walaupun tidak sempurna, ya, tetapi setiap orang diberi banyak kesempatan untuk melakukan hal yang apa? Benar. Walaupun tidak sempurna, kalau benar, bijinya tetap status. Tulisannya mungkin elek, orang sempurna. Nek jawabannya benar, nilainya berapa? 100. Tulisannya apik, dipuji orang, kalau jawabannya salah, nilainya berapa? 0. Saya lihat tulisannya anak kulit itu, aduh, wes ora karuan. Saya nggak bisa baca, istriku udah bisa baca, tapi dia bisa baca. Aneh. Oh, kayak cantik gitu, saudara, nggak bisa baca. Tapi kalau dapat nilai ya pasti di atas 60, saudara, walaupun tidak 100. Saudara, melakukan yang benar, apa yang Tuhan minta. Kalau bisnislah yang benar. Kalau kerjalah yang benar. Kalau daganglah yang benar. Saya lihat di penjual buah-buahan dari timbang itu, orangnya nengok sedikit, ya tadi udah sekilo dek gitu. Orangnya nengok sedikit, di pas ladai tangannya itu jepit 1 gitu, jadi dikurangi 1. Pasti di rumah timbang pasti kurang sudah sekilo, dikurangi 1. Aneh-aneh lagi, ada yang timbangannya dikasih makan juga, supaya abon gede apa yang untuk bahan dagangannya. Aneh-aneh sudah.
jualan-jualan yang benar, bisnis-bisnis yang benar, usaha-usaha yang benar. Karena kebenaran itu akan membawa kita kepada keberhasilan. Dan berikutnya, lalu apa yang harus kita hindari, kita jauhi, supaya kita tidak mengalami seperti akhir hidup raja? Apa yang harus kita lakukan, saudara? Raja Uzia jatuh sakit kusta. Kenapa dia? Lalu apa yang kita lakukan coba berikutnya? Ya, saudara, yang tidak boleh kita lakukan. Ini sudah sampai di sini. Sebelum ini apa? Terus? Tidak terus. Oh, ini naik. Jadi yang lewat apa? Sebelum ini. Yang tadi jawab. Ya, sampai di situ. Kalau kita lihat di ayat-ayat berikutnya, Bapak Ibu Saudara, raja akhirnya dia tinggi hati, kesetiaannya berubah. Ini yang harus kita hindari. Hati-hati orang kalau sudah sukses, kalau sudah diberkati, dia dikatakan kacang lupa apa, saudara? Kulitnya. Kalau sudah luar biasa diberkati, mulai congkak, mulai tinggi hati, mulai apa, saudara? Kesetiaannya berubah, mulai meninggalkan jam-jam ibadah, mulai meninggalkan persekutuan, mulai meninggalkan baca renungan firman Tuhan. Ini yang terjadi. Coba slide berikutnya. Kita baca ya. Setelah menjadi kuat, ia menjadi apa, saudara? Tinggi hati. Setelah kerajaannya kuat, ekonominya kuat, lumbung-lumbungnya penuh dengan berkat-berkat Tuhan, yang dilakukan, apa yang dilakukan oleh Raja Uzia, saudara, dikatakan setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati, sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya. Sudah mulai tidak apa ibadahnya misalnya serius. Ketika ibadah masuk maksudnya sudah lain, tujuannya sudah lain. Kita lihat ya. Kita lihat tujuannya. Ayat ini yang ini tidak baca lagi ya. Mereka berdiri depan Raja Uzia dan berkata kepadanya, hai Uzia, engkau tidak berhak membakar ukupan kepada Tuhan. Hanyalah imam-imam keturunan Harun yang telah dikuduskan yang berhak membakar ukupan. Keluarlah dari tempat kudus ini, karena engkau telah berubah setia. Engkau tidak akan memperoleh kehormatan dari Tuhan Allah karena hal ini. Ini maksudnya begini, dia raja. Jadi supaya kita ngerti ya dalam hal ini, pelajarannya adalah lakukan bagian kita sesuai dengan bagian dan tugas kita. Kalau saudara jadi raja, jadilah apa? Raja. Kalau saudara ingin jadi imam, jadilah apa? Imam. Makanya bisa dilihat pendeta kalau sambil bisnis pasti salah satunya kalah. Pelayanannya yang kalah atau bisnisnya yang kalah. Bahkan bisa duanya tidak semua. Nek jadi pendeta ya jadi pendeta, nek jadi pengusaha ya jadi apa? Pengusaha. Lalu buat jemaat bagaimana? Artinya begini, jangan sekali-sekali mengambil alih apa yang menjadi haknya imam. Ngerti ya maksud saya? Jangan sekali-kali mengambil apa yang menjadi haknya siapa? Imam. Raja Uzia berusaha untuk mengambil bagiannya imam, yang seharusnya yang memberikan persembahan, yang harusnya mengatur tata cara gereja itu imam, bukan raja. Raja tidak menggambarkan orang yang kaya, orang yang sukses, orang yang diberkati. Walaupun kita sedang
diberkati, walaupun kita sudah luar biasa, jangan sekali-kali ngatur hamba Tuhan. Kalau kita betul, lakukan bagian kita. Pengusaha, lakukan sebagai pengusaha di gereja yang sukses. Berikan apa yang gereja butuhkan. Tapi tidak perlu apa saudara ngatur gereja harus begini begitu. Ini aja usia seperti itu sudah. Dia mau mengambil alih hanya imam, mau diambil dia semua. Dia yang ingin membawa bokor ini kita baca ayat itu saudara. Ayat 19. Tetapi usia dengan bokor hukuman di tangannya saudara, tetap dia yang pegang harga imam. Ya? Tetapi usia dengan bokor hukuman di tangannya untuk dibakar menjadi marah, sementara amanahnya meluap terhadap para imam, dikandani malah nesu, ya kan? Kalau saudara, walaupun saya masih muda, bapak ibu mungkin lebih tua dari saya, satu ketika saya mungkin nasihat, jangan marah, ya, jangan marah, perhatikan. Sementara amanahnya meluap terhadap para imam, timbullah, perhatikan, timbullah penyakit apa? Kusta. Penyakit kusta itu sekarang kayak corona, saudara. Dijauhi orang, difungsikan. Mau kena corona, saudara? Jangan mau kena corona. Kalau nggak mau kena corona, saudara, ya jangan mengambil bagian dari imam. Kusta yang bukan korban. Pada dahinya di hadapan para imam di rumah Tuhan dekat mesbah pembakaran hukuman. Kalian di hadapan hadirat Tuhan langsung kena kusta karena dia marah-marah sama imam. Ditegur, malah ditegur. Gitu ya, nggak boleh. Kalau tersentuh firman Tuhan, berubah, jangan. Kalau kita mau berhasil dalam hidup kita. Tapi kalau mau kena kutuk, kena kusta, ya silakan. Yuk, slide berikutnya. Kalau sudah berhasil, jangan tinggi hati, jangan sombong, jangan congkak. Kenapa? Yuk. Amsal 16 ayat 5. Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi siapa? Tuhan. Sungguh ia tidak akan luput dari hukum. Mau dihukum Tuhan? Pasti tidak mau. Kalau tidak mau dihukum Tuhan, ketika kita berhasil, seharusnya lakukan yang menjadi bagian kita sebagai raja, sebagai orang yang sukses untuk melayani pekerjaan Tuhan. Tapi jangan apa saudara tinggi hati atau merasa diri paling hebat. Terus apalagi nasihat firman Tuhan? Kenapa nggak boleh tinggi hati? Amsal 16:18. Kecongkaan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului jatuhan. Banyak orang jatuh karena tinggi hati dan congkak. Haleluya. Mau rendah hati saudara, walaupun sudah punya uang banyak. Saya dulu kalau pertemuan hamba-hamba Tuhan, mungkin motor saya paling jelek dulu saudara. Astrea Grand Impreza yang belum Impreza, Grand yang tahun 95 saudara. Teman-teman seangkatan saya sudah pernah bawa mobil. Nah ada yang teman yang sependeritaan gitu ya saudara. Oh dia bawa mobil gitu ya. Mau disalami itu melengos. Wow, baru naik kijang kapsul 97 kalau saya. Disalami sudah melengos sudah. Langsung merasa gitu. Tepuk tangan biasanya selamat haleluya. Sudah kayak tepuk tangannya kayak pejabat sudah. Beda. Kenapa merasa diri kita? Merasa diri. Bahkan kalau di gereja besar, kalau kaya pasti masyarakat paling cepat. Orang biasa udah kita kasar.
Saudara, jangan coba, karena itu akan mendahului kehancuran. Jangan tinggi hati, akan mendahului kejatuhan. Saya percaya firman Allah cukup keras, tapi tujuan saya adalah supaya 2021 saudara diberkati. Tapi saudara ketika diberkati nanti, jangan apa saudara, tinggi hati dan coba. Haleluya. Mau mentaati firman Tuhan saudara? Yuk, slide berikutnya kita simpulkan. Mengapa Raja Uzia berhasil? Kenapa saudara? Karena apa saudara? Karena Uzia mencari Tuhan atau mengandalkan Tuhan. Yang kedua, kenapa Uzia berhasil? Karena Uzia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Mengapa Uzia akhirnya mengalami jatuh, sakit dan mati? Dan ini tidak perlu kita lakukan, dan ini harus kita hindari. Apa yang kita hindari? Ya, tinggi hati. Kalau sudah diberkati nanti saudara, jangan berubah apa? Sedih. Sesibuk apapun juga, berikan waktu untuk Tuhan. Ibadah raya itu lengkap. Kita cari Tuhan, kita menemui wajahnya, kita menemukan kasih-Nya, kita mendapat firman-Nya, lengkap sekali. Maka saudara, selagi ada waktu, ada kesempatan, beribadahlah kepada Tuhan. Ibadah itu benar, baik dan benar. Kalau ini baik dan benar di mata Tuhan, kenapa kita sering izin yang berangkat? Hanya gara-gara masalah sepele. Haleluya saudara. Mulai sekarang tahun 2021 ini, kalau kita mau berhasil, andalkan Tuhan, cari Tuhan, ya, lakukan kebenaran dan jauhi kecobaan dan tinggi hati, maka kita akan dekat dengan kesuksesan dan keberhasilan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala. Haleluya. Terima kasih. Nanti Ibu Sundari akan berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar. Haleluya. Mari Ibu Sundari bisa berdoa untuk firman Tuhan. Ya, memberikan kekuatan kesehatan sehingga banyak orang yang boleh diselamatkan, banyak orang yang boleh dikuatkan. Terima kasih ya Bapak, memberkati keluarganya, memberkati istri dan anak-anaknya sehingga anak-anak dan semuanya ini boleh berhasil dalam hidup. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami menyerahkan firman Tuhan.